Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan memaparkan materi yaitu komunikasi antar budaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi tersebut terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa ataupun suku dan ras ataupun bahasa, atau komunikasi lintas budaya. Menurut Lewati, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Budaya, memberikan definisi komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya sebagai pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang-orang yang saling berbeda latar belakangnya. Komunikasi lintas budaya dalam pengertian yang lebih luas merupakan pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Yang selanjutnya yaitu fungsi komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya memiliki fungsi penting, terutama ketika seseorang memulai atau menjalin hubungan bilateral, triteral, atau multiteral. Secara khusus, komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi. Ketika memasuki wilayah ataupun daerah, seseorang akan dihadapkan dengan orang-orang yang sedikit berbeda budaya ataupun bahasa dan lain sebagainya, ditinjau dari aspek ekonomi dan status lainnya. Yang selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya sangat penting, terutama untuk mencapai hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Pentingnya komunikasi lintas budaya untuk membangun hubungan internasional yang serasi dapat ditemukan. Contohnya dari hubungan Amerika Serikat dan Korea. Bagi banyak negara, proses komunikasi yang ditunjukkan kedua negara tersebut dijadikan sebagai replikasi untuk mencapai kemajuan dalam menjalin hubungan internasional. Replikasi tersebut tidak terbatas hanya dapat hubungan pandangan saja, melainkan juga hubungan pertunjukan pelajar, kegiatan riset dan kebudayaan, hingga masalah pertahanan keamanan. Kunci keberhasilan ini terletak pada aspek keorientasian yang diperlihatkan kedua belah pihak. Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda, dan karena itu kita harus menentukan tujuan hidup yang berbeda untuk menentukan cara berkomunikasi kita yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan dan norma yang ada pada masing-masing budaya, sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan komunikasi kita dengan orang lain selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya atau antar budaya. Karena kita akan selalu berada pada budaya yang berbeda dengan orang lain, seberapapun kecilnya perbedaan itu, perbedaan ekspektasilah atau ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal. Setidaknya akan menimbulkan komunikasi yang tidak lancar, timbulnya perasaan tidak nyaman ataupun timbulnya kesalahpahaman. Dan berbagai kejadian yang mengandung etnotisme dewasa ini dalam wujud konflik-konflik yang berujung pada kerusuhan atau pertentangan antar etnis sebagai salah satu jalan keluar untuk minimalisir kesalahpahaman akibat perbedaan budaya adalah dengan mengerti atau paling tidak mengetahui bahasa dan perilaku budaya orang lain, mengetahui prinsip-prinsip komunikasi lintas budaya, dan mempraktikkan dalam komunikasi dengan orang lain. Cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang definisi budaya. Secara etimologi, budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal.
Selanjutnya, budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Berbudaya berarti mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal budi untuk memajukan diri. Kebudayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan manusia sebagai hasil pemikiran dan akal budi. Budaya dalam bahasa Inggris disebut kultur, yang berasal dari kata Latin color yang berarti mengolah, mengerjakan, dan bisa juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga merupakan kata lain dari okul yang berarti benak dan pikiran. The American Heritage Dictionary mengartikan kultur sebagai suatu keseluruhan dari pola perilaku yang ditransmisikan melalui kehidupan sosial, seni, agama, dan kelembagaan. Budaya dalam bahasa Latin yakni dari akar kultur. Dalam bahasa Prancis ya kultur berarti ensemble des aspects intellectual de ons. Budaya adalah suatu konsep mencakup berbagai komponen yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya sehari-hari. Menurut Pak Purwasito tahun 2003 dalam bukunya. Edward B. Taylor mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan sistem yang struktur lembaga yang mengekspresikan atau mengatur hubungan sosial dan bentuk-bentuk komunikasi khas anggota masyarakat. Trenholm dan Jensen tahun 1992 dalam bukunya mendefinisikan budaya sebagai seperangkat nilai, kepercayaan, norma, adat istiadat, aturan, dan kode secara sosial. Mendefinisikan kelompok orang yang memilikinya, mengikat mereka satu sama lain, memberikan mereka kesadaran bersama. Harrison dan Huntington mengemukakan istilah budaya tentu saja mempunyai arti banyak dalam disiplin ilmu serta konteks yang berbeda. Sifat sulit dipahami ini mungkin dapat mencerminkan fakta bahwa pada tahun 1952 ulasan tentang literatur antropologi mengungkapkan 164 definisi berbeda dari kata budaya. Menurut tradisi, kebudayaan merupakan elemen subjektif dan objektif yang membuat manusia di masa lalu meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup dan berakibat dalam kepuasan perilaku dalam segi sudut ekologis. Dan demikian tersebar di antara mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lainnya karena mereka mempunyai kesamaan bahasa dan mereka hidup dalam waktu dan tempat yang sama. Pengertian ini menyorot dalam suatu kalimat panjang fitur penting dari budaya. Dengan menunjuk pada buatan manusia yang membuat jelas bahwa budaya berhubungan dengan biologi bagian non biologis dari kehidupan manusia. Hal ini memberikan penjelasan tentang sifat bawaan dan tidak harus dipelajari, seperti makan, tidur, menangis, mekanisme organisasi bicara, dan rasa takut. Kedua definisi ini meliputi yang disebut Harrison dan Huntington sebagai elemen subjektif dari bahasa. Elemen seperti ini nilai laku, kepercayaan, orientasi, dan asumsi yang tersirat lazim dalam suatu masyarakat. Menurut Kunchoningrat, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Dengan demikian dapat dikatakan secara ringkas bahwa budaya adalah keseluruhan cara hidup atau way of life manusia. Secara panjang lebar, Tubbs tahun 1996 dalam bukunya mengartikan budaya sebagai budaya dengan segala unsurnya, bahwa budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari unsur-unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari, maka komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosial ekonomi.
dan atau gabungan dari semua perbedaan ini. Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Budaya bertanggung jawab atas seluruh aspek komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok, baik secara verbal maupun non-verbal. Dari berbagai definisi tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan atau suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa berperilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lainnya. Yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa bentuk-bentuk interaksi antar budaya sesungguhnya secara langsung atau tidak melibatkan sebuah komunikasi. Pentingnya komunikasi antar budaya mengharuskan semua orang untuk mengenal dasar komunikasi antar budaya itu. Komunikasi itu muncul karena adanya kontak, interaksi, dan hubungan antar individu atau kelompok yang berbeda kebudayaannya. Jadi sebenarnya tidak ada kebudayaan tanpa komunikasi, dan tidak ada komunikasi tanpa pengaruh budaya. Disinilah pentingnya kita mengetahui komunikasi antar budaya itu. Selanjutnya yaitu karakteristik budaya dan komunikasi. Ada 3 karakteristik penting dalam kebudayaan, yaitu kebudayaan itu dapat dipelajari, kebudayaan itu dapat dipertukarkan, dan yang terakhir kebudayaan itu tumbuh serta berubah. Menurut Hebbing dan Glick tahun 1991 dalam bukunya halaman 45. 1. Kebudayaan itu dapat dipelajari. Kita sebut kebudayaan itu dapat dipelajari karena interaksi antar manusia ditentukan oleh penggunaan simbol, bahasa verbal maupun non-verbal, tradisi budaya, nilai-nilai kepercayaan, dan standar perilaku semuanya diciptakan oleh kreasi manusia dan bukan sekadar diwariskan secara insting, melainkan melalui proses pendidikan dengan cara-cara tertentu menurut kebudayaan. Setiap manusia lahir dalam suatu keluarga, suatu sosial tertentu yang memiliki nilai-nilai kepercayaan dan standar perilaku yang ditransmisikan melalui interaksi di antara mereka atau bersosialisasi. Yang kedua yaitu kebudayaan itu dipertukarkan. Di samping dipelajari, kebudayaan itu juga dipertukarkan. Istilah pertukaran merujuk pada kebiasaan individu individu kelompok untuk menunjukkan kualitas kelompok budayanya. Dalam interaksi atau pergaulan antar manusia, setiap orang mewakili kelompoknya lalu menunjukkan kelebihan-kelebihan budayanya dan membiarkan orang lain untuk mempelajarinya. Proses pertukaran budaya dilakukan oleh mekanisme belajar budaya yang mengakibatkan para ibu yang berasal dari Sunda dan Jawa dapat belajar memasak jagung bose atau makanan jagung yang bercampur santan kelapa, dan sebaliknya para ibu dari Timur dan Flores belajar membuat oncom dan bajigur dari Sunda. 3. Kebudayaan tumbuh berkembang. Setiap kebudayaan terus ditumbuh kembangkan oleh para pemilik kebudayaannya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, kita menyebutkan kebudayaan itu berubah semakin rinci atau kompleks, dan kemudian dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi lain. Tenun ikat dari Endet dan Leo di Flores mula-mula ditenun dengan benang yang dicelupkan ke dalam nila. Akibat perkembangan teknologi industri, maka lama-kelamaan nilai mulia ditinggalkan oleh para penenun memakai benang sutra sehingga dapat menghasilkan tenun ikat berkualitas ekspor. Karakteristik budaya dan komunikasi. Ada 3 karakteristik penting dari kebudayaan, yaitu kebudayaan itu dapat dipelajari, kebudayaan itu dapat dipertukarkan, dan kebudayaan itu tumbuh serta berubah. Tokohnya yaitu Hebbing dan Glick tahun 1991 dalam bukunya halaman 45. Kebudayaan itu dipelajari. Kita sebut kebudayaan itu dapat dipelajari karena interaksi antar manusia ditentukan oleh penggunaan simbol, bahasa verbal maupun non-verbal, tradisi budaya, nilai-nilai kepercayaan, dan standar perilaku semuanya diciptakan oleh kreasi manusia dan bukan sekedar diwariskan secara insting.
Dua, kebudayaan itu dipertukarkan. Di samping dipelajari, kebudayaan itu juga dipertukarkan. Istilah pertukaran merujuk pada kebiasaan individu kelompok untuk menunjukkan kualitas antar budayanya. Yang ketiga, kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Setiap kebudayaan terus berkembang, terus dan terus dikembangkan oleh para pemilik kebudayaannya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu bisa berbuah semakin rinci atau kompleks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.